Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa komponen yang ada di motor ini ya. Dan saya jelaskan namanya dan ciri-ciri apabila komponen ini sudah rusak. Baik teman-teman, di sini akan saya jelaskan satu persatu ya. Dan mulai dari sini ya, mulai dari sini, ini namanya adalah rotak teman-teman. Ini khususnya untuk motor injeksi. Ini biasanya letaknya pada dalamnya tank ya. Tank yang ketika kita kontak, kemudian langsung bunyi cer. Nah ini. Lah kemudian ini jelas namanya klep ya. Klep untuk jenis tipe motor 4 tak, semua pasti akan ada klepnya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada dua piano ya, ini piano klep namanya, dan juga sama ya seperti pasangannya ini ya. Untuk klep pasti ada piano klepnya. Untuk semua jenis tipe motor 4 tak pasti ada nih apa namanya piano klep. Kemudian selanjutnya di sini ada namanya noken as ya, noken as ini seperti ini teman-teman. Semua jenis tipe motor 4 tak pasti ada noken as ya teman-teman. Kemudian ini ada bearing ya atau klaher. Ini untuk bearing atau klaher setang seher ya, untuk setang seher. Ini baik yang motor 2 tak atau 4 tak semua pasti ada bearing ini. Kemudian ini ada setang seher teman-teman ya. Setang seher ya, bukan setang yang ada di depan itu ya. Setang seher ini fungsinya adalah untuk menggerakkan pada piston yang ada di blok. Jadi untuk motor 2 tak, motor 4 tak semuanya ada. Oke, saya akan menjelaskan kelemahannya ya. Kelemahannya adalah untuk rotak. Rotak untuk jenis tipe motor injeksi itu kelemahannya yang pertama adalah untuk jenis tipe motor Honda. Kalau motor Honda seperti Beat, kelemahannya apabila ini sudah rusak, biasanya ketika tarikan awal dia akan melepek-melepek ya, mati, blok 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 blok. Nah, jadi ketika tarikan awal itu kok merepet-merepet gitu, merepet-merepet. Kemudian kalau digas pelan-pelan biasanya enak, digas pelan enak kan, tapi kalau digas langsung kita sentak biasanya akan terjadi mati. Lah biasanya masalahnya ada di rotak ini. Kemudian kalau untuk jenis tipe motor Yamaha, biasanya untuk kelemahannya adalah apabila terjadi sering mati-mati. Jenis motor tipe Yamaha seperti yang apa namanya Mio GT, Mio G ya. Itu apabila ini lemah maka biasanya akan terjadi mati beberapa meter ya. Kemudian dibuat jalan lagi enak lagi, kemudian mati lagi seperti itu. Itu secara umum saja ya teman-teman. Adapun perinciannya kadang ya penyakitnya ini yang bermasalah kan, tapi kadang apa namanya ciri-cirinya macam-macam. Nah, kemudian untuk klep ya, klep apabila sudah rusak jenis tipe motor apa saja yang 4 tak, maka kelemahannya adalah satu tidak mau hidup teman-teman. Nah, disebabkan karena apa? Nggak mau hidup, satu karena bengkong sehingga kompresi keluar atau mungkin terganjal kotoran ya di area pembakaran motor tersebut, atau mungkin di situ kelemahan yang lain adalah ada suara bunyi di sini ya. Karena apa? Mungkin tangkai klepnya ini sudah kemakan ya, sehingga apa namanya tangkai klep dengan perumahan klep atau botalan klep itu ada kerenggangan sehingga di situ timbul suara. Biasanya walaupun sudah disetel klep maka akan tetap terjadi bunyi. Yang kedua adalah di sini ada piano klep teman-teman. Nah, piano klep ini ciri-cirinya adalah bisa dilihat di sini ya teman-teman. Dipatuk ke sini. Nah, ini contohnya. Ini seharusnya dia agak nyembung ya, agak nyembung. Nah, di sini perhatikan agak lurus.
Lah, ini namanya sudah rusak, teman-teman. Lah, kalau untuk di suara, biasanya untuk jenis tipe motor Suzuki atau Smash, biasanya ada suara tak 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 dan disertai dengan tenaganya berkurang. Nah, seperti itu. Sama juga dengan motor Honda, juga ada suaranya juga dan pokok yang paling terlihat ciri-cirinya adalah di daerah sini sudah kemakan nih. Contohnya ini agak sebenarnya agak mencembung dikit ya, nyembung begini. Jadi ini sudah kemakan. Kemudian teman-teman semuanya untuk jenis tipe untuk apa nama konas ini, apabila ada kelemahan, yang pertama adalah sama ya, di daerah sini ini kemakan dalam. Nah, ini lah karena ini patokannya dengan atau mengenai dengan piano clap begini. Nah, nah begini. Nah, ini kalau sudah kemakan, otomatis satu tenaganya berkurang. Kemudian yang kedua ada di kelahar-kelaharnya teman-teman. Khususnya motor Revo Absolute, ya Revo Fit itu sering terjadi di lahar. Di noken asnya sering kemakan, sering rusak, Lah biasanya ciri-cirinya adalah ada suaranya ya di depan itu suara dong 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 dong. Pokoknya suaranya agak vokal banget lah pokoknya di depan cylinder head. Kemudian untuk kelahar ini tentunya kerusakannya adalah apabila ada kerusakan di daerah sini atau pecah ya atau goyang. Akan tapi biasanya kalau pergantian setang, biasanya sekalian berikut setang seher 2 itu sekalian diganti. Kemudian yang terakhir adalah ini ada setang seher teman-teman. Nah, untuk ciri-ciri setang seher apabila mengalami kerusakan adalah ada suara tak 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 atau suara kasar begitu ya. Dan setelah dikontak dimatikan, di situ akan timbul suara klodok. Nah, begitu. Klodok. Nah, dan ketika dibunyikan juga sama ya, ada suara juga timbul ya. Semakin digas biasanya suara setang akan semakin keras. Itu. Beda dengan yang otomatis otomatis kopling ya. Kalau digas biasanya langsung hilang. Akan tapi kalau untuk setang apabila ada kelemahan, biasanya semakin degas suaranya akan semakin keras ya. Begitu. Jadi di setang mungkin khususnya untuk tipe motor Super X125 atau motor-motor yang lain ya, teman-teman akan mengalami atau suaranya akan timbul seperti itu. Pokok kalau ada suara bunyi dok dok dong 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 ya di bagian setang, kemudian kita gas kok semakin keras, maka jelas berarti masalahnya ada pada setangnya. Tapi agar lebih konkretnya lagi, agar lebih jelas lagi, mungkin bisa dilihat ya setelah kita bongkar head dan bloknya, kemudian kita cek begini teman-teman. Nah, begitu. Jadi kalau kita gerakkan, nah gini ya, di dalam mesin itu kita gerakkan, kemudian ada jarak ya, ada jarak atau jedah atau ada geseran-geseran dikit ya, maka berarti setangnya kena. Tapi kalau nggak ada geseran sama sekali, masih kuat, masih kencang, maka itu berarti setangnya nggak ada masalah. Oke teman-teman semuanya, seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang komponen yang ada di motor. Tentunya komponen di motor itu banyak sekali ya, dan di situ ada ciri-ciri khas sendiri penyakitnya, dan mudah-mudahan sedikit apa yang saya jelaskan ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.